أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم بك أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Sahabat tadabbur Quran dimanapun berada, alhamdulillah di pagi yang cerah ini, yang mulia ini, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, Yaum Arafah. Sungguh hari yang sangat mulia dan beruntung kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan hari ini. Insyaallah Insyaallah dengan suasana yang penuh sukacita, kaum muslimin di tanah suci, di Masjidil Haram tengah menunaikan wukuf di padang Arafah nanti hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah haji saudara-saudara kita yang telah melaksanakan haji dan menerima ibadah kita yang melaksanakan ibadah puasa Arafah. Baiklah teman-teman tadabbur Quran, mari kita lanjutkan. Kita awali pagi kita dengan mengaji beberapa ayat Quran yang mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat Quran, barakallahu fikum.
bahwa kemarin kita sampai di pembahasan tentang Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, serta turunnya Nabi Isa dan Al-Mahdi. Baik, karena ini dekat dengan suasana Idul Adha besok ya, kita akan sedikit membahas tentang surat Al-Fatihah dari kacamata yang lain. Baiklah teman-teman yang rahmati Allah. Kemarin video-video yang kemarin saya sampaikan bahwa Al-Fatihah adalah pembuka daripada Al-Quran, di mana di situ mengandung intisari Al-Quran. Dari Al-Quran, dari Al-Fatihah ini kita mengetahui poin-poin utama dalam tugas kita sebagai khalifah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah pada Allah, memakmurkan masjid ya, memakmurkan masjid, kemudian menegakkan syiar-syiar Allah dan lain sebagainya, dan kita memohon pertolongan atas tugas yang Allah embankan kepada kita. Kita senantiasa memohon agar dibimbing dan diberikan petunjuk sehingga kita bisa selamat, dijauhkan dari menjadi kaum yang dimurkai dan kaum yang tersesat. Sahabat terhadap Al-Quran rahimakumullah, adapun setelah Al-Fatihah, yaitu dari surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menjabarkan daripada tujuan dan tugas kita sebagai hamba Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh-contoh bagaimana kisah-kisah manusia-manusia terbaik sepanjang zaman, hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh bagi kita umat manusia yang bukan nabi, bukan rasul, hamba Allah biasa. Bagaimana Allah memberikan teladan yang sangat indah, yang sangat bagus berupa kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah para nabi, para anbiya, dan juga kisah-kisah orang-orang yang soleh, dan juga kisah-kisah manusia-manusia yang buruk hatinya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai contoh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim yang diangkat derajatnya insya Allah hingga sampai tempat yang sangat tinggi. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim kekasih Allah, yang dijuluki dengan Abul Anbiya, bapak para nabi, karena memang banyak di antara keturunan beliau yang menjadi nabi. Bahkan hampir semua nabi itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim ya. Sahabat terhadap Al-Quran dimanapun berada, kita ingat kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji ya, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Apakah benar-benar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, apakah hanya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ditunjukkanlah dalam sebuah mimpi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya beliau dengan sangat yakin ya, membenarkan mimpi yang beliau dapatkan, di mana dalam mimpinya Nabi Ibrahim mendapati tengah menyembelih putranya Ismail ya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah SWT, betapa sungguh luar biasanya keimanan para nabi, dan sangat jauh tentunya dibandingkan dengan kita umat-umat yang hidup di akhir zaman, jauh daripada nabi dan utusan Allah. Tapi subhanallah, meskipun kita ini hidup di akhir zaman, tapi sungguh Nabi Muhammad SAW telah menyebut kita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki ikhwan, memiliki saudara-saudara, di mana Rasulullah menyebut saudara-saudara itu dengan kata-kata ikhwan di tengah para sahabat. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Ya. Tapi Rasulullah bersabda,
bal antum ashabi, bahwa kalian bahwa kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang ya tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah mendengar suaraku. Mereka hanya mendapati lembaran-lembaran Al-Quran, lembaran-lembaran mushaf, lalu mereka beriman padanya dan membenarkanku. Kurang lebih seperti itu sabda Rasulullah SAW menjifati kaum atau umatnya yang hidup sepeninggal beliau, di mana Rasulullah telah sampaikan bagi mereka adalah 50 balasan daripada pahala sahabat alaihi wassalam. Para sahabat lantas bertanya-tanya, wahai Rasulullah, apakah 50 orang di antara kami atau 50 orang di antara mereka? Maka jawab Rasulullah, 50 orang di antara dari kalian. Jadi pahala atau balasan bagi kaum akhir zaman yang membenarkan janji Rasulullah Muhammad SAW, termasuk di dalamnya adalah janji tentang nubuwah akhir zaman, munculnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam dan lain sebagainya, pembaiatan, kemudian futuhat dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang mengikuti Nabi Mahdi dan Nabi Isa, insyaallah akan mendapatkan 50 kali lipat ganjaran para sahabat radhiyallahu anhum. Teman-teman dari Al-Quran dimanapun berada, berangkat dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail alaihi salam, maka hendaklah kita ingat bahwa suatu saat Rasulullah menyuruh Nabi Ibrahim agar meletakkan keluarganya, meninggalkannya di padang yang tandus dan gersang, yaitu di Mekah Al-Mukarramah, sehingga di sanalah semua syariat Ibrahim yang diteruskan dengan putranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan oleh umatnya yang mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di manakah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di manakah bukti bahwa kita itu benar-benar mengikuti syariat atau milah Ibrahim, milah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila kita tidak membenarkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu janji siapa yang akan kita benarkan? Bila kita kaum akhir zaman tidak menyadari, tidak segera sadar bahwa kitalah umat yang menjumpai berbagai tanda-tanda kiamat telah nampak, kitalah yang mendapati tanda-tanda kecil semua telah terjadi, lalu siapa menurut kita orang yang lebih pantas untuk menjumpai tanda-tanda besar hari kiamat itu? Apakah kita akan menunggu anak cucu kita 10, 20 atau 100 tahun lagi? Sungguh akal nalar mana yang bisa menyimpulkan seperti ini? Teman-teman tadabbur Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya surat Al-Quran telah sempurna. Tidak ada lagi Al-Quran setelah ini. Maka marilah kita tadabburi Al-Quran, marilah kita mohon petunjuk pada Allah SWT melalui Al-Quran, agar kita diberikan sebagai orang-orang yang selamat, agar kita diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah, dan sebagai umat akhir zaman yang siap untuk menjemput nubuwah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mari kita ambil hikmah dari dan pelajaran dari kisah Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail yang hijrah dari bumi Palestina menuju bumi Mekah Al-Mukarramah, dan insyaallah umat akhir zaman pun akan sama. Mereka akan hijrah menuju Baitullah, menuju Masjidil Haram dalam rangka membaiat Imam Mahdi. Semoga Allah meridai perjalanan kita, kaum yang ingin hijrah menjemput hidayah dan petunjuk Allah SWT, menyelamatkan iman di tengah kepungan fitnah akhir zaman yang puncaknya adalah munculnya Al-Masih Ad-Dajjal.
Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.